Selamat sore semuanya. Annyeonghaseyo. Annyeong. Ya, jadi kita dari Akademi Sages, tadi beberapa orang sudah ke stand, sudah berbicara, mendengar informasi dari kita tadi ya. Akademi Sages ini akademi yang bergerak di bidang pendidikan kuliner. Oke, kenapa kuliner? Maaf Bu, waktunya 1 jam Bu ya? Berapa? Oh, setengah jam. Oh, tanya jawab. Oke. Kenapa kuliner? Karena kuliner ini terkait dengan pembelajaran skills ya. Kalian yang di kelas 12 yang sebentar lagi harus memilih studi, saran saya adalah cari studi yang bisa benar-benar bermanfaat ketika kalian lulus kuliah, bisa langsung bekerja, bisa langsung dipraktekkan, yaitu dengan mencari kampus yang atau jurusan yang utamanya adalah fokus pada pembelajaran pelatihan skills ya. Skills ini sangat penting sekarang ini, skills ini dibawa sampai kita tua. Skills ini bisa membuat kita mandiri ya. Tanpa skills kita nggak bisa mandiri. Oke. Jadi itu yang paling penting yang perlu kita ingat. Akademi Sages ini berdiri tahun 2006, oke. 2006 berarti sekarang sudah 16 tahun, lebih kurang 16 tahun. Pendirinya adalah sejarah singkat, historinya kita akan lihat dulu Bu, next-nya. Oh iya, terima kasih Bu. Ini udah di-connect Bu ya. Oke. Next-nya mana? Oh ini, oke. Ya Bu. Nah ini. Oke. Nah, itu. Oke, jadi oke. Nah, kita lihat dulu video berikut ini ya, video singkat tentang fasilitas dan gedung Akademi Sages baik yang di Surabaya maupun di Pandaan. Kampus kami ada 2, satu di Pandaan. Pandaan itu sekitar 1 jam dari Surabaya, 1 hour drive from Surabaya, 1 jam. Terus itu di daerah pegunungan, in the mountainous area. Mountainous is very cool there. Jadi ini kampusnya, kita lihat dulu ya videonya. Oh, soundnya nggak ada ya, soundnya. Bentar. Oke, itu sekilas tentang gedung dan fasilitas dari Akademi Sages. Nah, sekarang ini yang kita lihat di display ini adalah history singkat, a brief history about Sages Academy. Ini di sini yang kita lihat di sini adalah pendirinya Dr. Manjo Kim. Ya, beliau seorang Korea yang berkewarganegaraan Amerika, dan beliau seorang pakar kuliner. S3-nya dokternya itu kulineri. Kalau kita search di Google, sangat jarang sekali orang ambil S3 di bidang kulineri. Kayaknya nggak penting-penting banget gitu ya. Mending ambil S3 di bidang sosial, business, science, gitu-gitu ya, atau filosofi. Jadi ini khusus, karena beliau sangat mencintai bidang kuliner. Dan beliau ini adalah salah satu owner masih keluarga owner dari perusahaan terbesar di Korea dan di dunia. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Perusahaan Korea yang terbesar di dunia juga, ya, Samsung Corporation, ya.
Now you are looking at the owner of Samsung Corporation. Ya, kalian lihat pemilik Samsung ini sekarang. Beliau datang ke Indonesia tahun 2006, sering diundang oleh Kementerian Pariwisata saat itu untuk memberikan seminar tentang pangan. Karena beliau seorang pakar di kuliner, beliau melihat anak-anak muda Indonesia itu sangat potensi untuk dididik di bidang kulineri. Karena zaman tahun itu belum ada kuliner yang bagus ya. Makanya beliau menginvestasikan uangnya untuk mendirikan Akademi Sages. Gitu. Next-nya. Oke, kampus kita yang di Pandaan. Oke. Nah, ini teaching team kita. Kita lihat dulu videonya sebentar. Oke. Nah, di dalam sebuah sekolah kuliner ada dua bidang besar yang perlu kita ketahui. Mungkin ada yang belum tahu, yaitu bidang pastry dan bidang culinary arts atau cooking, baking atau cooking. Baking itu terkait dengan pembuatan roti dan pastry. Ada yang tahu bedanya? Apakah roti dan pastry sama? No, different ya. Bakery and pastry, they are two different things. Ya, mereka berbeda, tidak sama. Kemudian kalau masak-masak tahu ya, main courses, gitu ya. Nah, kita mempelajari semua dari mancanegara. Berikut yang di display ini adalah para pengajar atau chef instructors di bidang pastry. Semuanya berpengalaman, bukan orang yang baru-baru lulus sekolah kuliner, tidak, tapi mereka sudah punya pengalaman professional background yang sangat kuat. Chef Oce Herman ini adalah chef pengajar pastry yang merupakan seorang penguji chef di Jawa Timur. Jadi kalau ada chef-chef di Jawa Timur mau ambil sertifikasi, maka yang menguji adalah Chef Oce Herman. Itu sertifikasi nasional ya. Sertifikasi nasional diuji oleh Chef Herman. Yang di sana ini adalah Chef Ching Man Lee ya. Chef Ching Man Lee ini sebenarnya beliau adalah kelahiran dari China ya. Dari Chungguo ya lahirnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya Chungguo lai de ya gitu ya. Oh itu Mandarin ya Bu, maaf ya, sorry. Mandarinnya itu ya. Jadi tapi dia nggak bisa Mandarin, ya. Ta, pun aku Chiang Huai, ya, nggak bisa ngomong Mandarin. Karena dari kecil begitu dia lahir dibawa ke Indonesia. Tapi Chef Ching Man Lee ini chef yang sangat luar biasa karena dia sering belajar ke luar negeri. Apa yang lagi trending, dia minta izin di Sages 1 minggu 2 minggu dengan biaya sendiri untuk mempelajari yang lagi trending. Kalau ada kue yang trending di Prancis, di Paris, dia akan ke sana. Belajar, dia pulang ke Indonesia, itu diajarkan sebagai ilmu tambahan ke mahasiswanya. Kalau ada trending di Jepang, dulu ada kue apa namanya di Jepang itu ya, yang bukan di Jakarta itu antriannya itu bisa 1 mall panjangnya itu. Bisa 40 meter antriannya itu. Apa, saya lupa namanya kue apa itu ya. Nah itu dia belajar ke Jepang, nanti pulang dia jadikan anak-anaknya, ke mahasiswanya. Oke, itu kelebihannya. Kemudian ini chef yang ngajar di bidang cooking atau culinary arts. Ada Chef Ahmad Taufik. Chef Taufik ini sudah sekitar 25 tahun bekerja di Hotel Bintang 5 menjadi head chef, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Oke, dan Chef Alvin itu sekolah kulinernya di Australia. Jadi beliau ini sangat pakar di Western food. Ada Chef Mahmudi juga itu mempunyai background sebagai bergabung dalam organisasi nasional, jadi juri nasional. Ya, next. Kurikulum outline kita 70% itu praktek, 30% teori, totalnya 114 SKS. Kita diploma 3, D3, tapi dapat gelar. Jadi 70% praktek, 30% teori.
Kemudian ini curriculum mappingnya. Nah, basic culinary arts ini, basic culinary arts ini menu ya. Ini menu-menu, tapi menunya itu banyak. Kita nggak bisa muat di sini karena terlalu banyak. Ya kalau kita melihat menunya itu nggak bisa ditaruh di sini. Ya kalau regional cuisines itu juga menu, regional cuisines, intermediate, baking pastry, terus. Jadi ini sekilas curriculum mappingnya kita. Oke, kita belajar itu totalnya setahun 1.000 jam, 3 tahun 3.000 jam. Kalau kalian sekolah penerbangan, kalau kalian sekolah pilot, maka ketika sudah mengantongi 3.000 jam, kalian boleh membawa pesawat komersil. Ya, terbang dari Semarang ke Manado, gitu. Dari Semarang ke Pontianak, ke Medan, udah boleh 3.000 jam. Nah, bisa dibayangkan 3.000 jam cooking and baking. Makanya nggak heran salah satu Master Chef Indonesia season 7, Audrey Wicaksana itu alumni kita. Asalnya masuk dari nol, nggak bisa apa-apa dia. Nothing, not at all, nothing, ya nol. Kita training. Kurikulum kita didesain untuk melatih dari zero. Makanya kita punya motto, one of them is from zero to hero. Ya, next. Ini dapur di kampus Surabaya. Nah, kita punya 2 kampus, kenapa dibedakan? Yang di Pandan itu kebetulan satu lokasi dengan hotel kita. Kita punya hotel, salah satu-satunya di only hotel di Pandaan yang punya sertifikasi 5-star hotel. Bisa dicek di Google, namanya K, huruf K gitu ya, K Gallery Hotel Pandaan. K Gallery Hotel. Di sana ada mini zoo, ada glamping. You know glamping ya, tahu ya? Glamping, tahu? Kayak rumah-rumah Eskimo itu loh glamping. Tapi dalamnya itu ada AC nyaman lah dalamnya ya, banyak Eskimo. Lagi dibangun water park di situ ya. Jadi itu punya kita hotel. Nah, itu juga dibangun Academy Sages. Tahun pertama di sana karena dapurnya didesain untuk pembelajaran basic. Yang ini Surabaya. Kita lihat dulu Surabaya. Surabaya tahun kedua, tahun ketiga. Dapurnya ini disesuaikan dengan dapur yang untuk kerja yang ada di Hotel Bintang 5 atau di dunia industri. Ya, peralatannya juga demikian sama. Nah, yang contohnya yang saya akan sebutkan adalah oven. Di pojok sana sebelah kanan ada sebuah oven. Itu bukan not just an ordinary oven, bukan oven biasa. Itu oven yang sangat spesial. Namanya combi oven. Combi itu combination. Bisa grilling, bisa cooking tanpa minyak, air fryer, bisa baking macam-macam di situ ya. Bahkan dia juga bisa mandi sendiri, ya. Cuci self cleaning di program. Bisa keluar sabunnya sendiri, bisa keluar air sendiri, bisa keluar pengering sendiri. Kita program. Mau sehari 5 kali, 6 kali kita program. Jadi kalau kalian di sini ada yang malas mandi, kalah sama dia ya. Dia mandinya bisa berkali-kali. Ya ini sangat canggih, harganya juga murah. Gak apa-apa, kalau mungkin ada yang mau beli bisa kontak saya, harganya murah kok. Satu ini sama dengan satu Kijang Innova lah kira-kira harganya. Ya, oke. Ada yang tertarik mau beli? Nah, yang di sini ada salamander. Salamander ini bukan binatang ya. Salamander ini dia dipanggil salamander karena hanya bisa ada keluar api atasnya aja. Untuk makanan yang hanya membutuhkan api atas. Kayak apa contohnya? Pizza, ya. Itu api atas, pizza. Terus ini. Oke, ini ada wok burner. Wok burner ini kompor untuk memproses masakan yang menggunakan kuali besar. Tahu kuali? Wok, ya. Different from fry pan, ya. Fry pan itu yang kecil, wok itu yang besar, ya. Dan untuk juga Chinese food, ya. Chinese food or Asian food yang pakai api besar. Jadi kalian masak capcay di sini sama di rumah rasanya beda. Yang lain. Oke, next. Ini yang di Pandaan. Dan di Pandaan ini kampusnya didesain seperti Master Chef. Karena ini untuk pembelajaran pemula ya, pemula. Kemudian ini kampus, ini kitchen baking. Kitchen baking sama masak beda. Ya, kitchen baking itu harus dingin. Malah di sini dingin. Dingin, nggak dingin, harus dingin. AC-nya ada 4. AC ceiling ya, bukan AC kayak di tembok itu. Kita pakai yang ceiling di atas. Itu dingin banget ruangannya. Kenapa? Karena kalau coklat itu kalau suasana ruangan panas dia gampang meleleh. Ya, jadi kita harus dingin AC-nya. Dan
Di sini ada namanya, ini yang di Surabaya, ini industri ya, untuk industri tahun kedua ketiga. Yang di sana itu ada mesin namanya dough shearer ya. Bisa lihat nggak ya? Ini nggak bisa ya? Oh nggak tembus. Oh kecil sekali ya. Oh kecil. Itu namanya dough shearer. Tahu dough? Tahu dough adonan ya. Dough shearer. Shearer itu pembuat kulit pastry. Kayak kulitnya croissant pakai ini ya. Kalau ini juga murah harganya. Kalau mau beli nggak apa-apa. Ya, kalau tadi kan seharga Kijang Innova, ini bawahnya lah, bawahnya seharga Terios lah kira-kira gitu ya. Ya, oke. Nah, kalau ini ice cream maker, Galado machine ya, ice cream maker. Oke. Ini station kerja untuk bikin adonan. Yang hitam-hitam ini bukan sembarang hitam-hitam ini marmer, oke. Marmer diimpor dari Italia, dari Italia. Kenapa harus impor? Karena kualitas impor Italia jauh lebih bagus. Dia bisa menyerap dingin, bisa melebihi ruangan dinginnya. Jadi kalau dipegang sama ruangan dingin marmer. Tadi itu fungsinya sama untuk supaya coklat tidak leleh gitu ya, supaya bagus kalau kita bikin adonan di situ. Oke, nah yang di Pandaan juga sama, kitchen Pandaan. Oke, ini buat learning juga kitchennya. Tapi walaupun buat learning sudah diberikan oven yang besar, industrial oven, gitu ya. Next, ini kita punya library. Terus ini demo kitchen. Nah ini demo kitchen ini ruangan khusus yang tidak dimiliki juga oleh sekolah kuliner manapun, belum punya, baru kita yang punya. Apa itu? Ini penggabungan antara studio dan kitchen untuk briefing. Jadi ketika sebelum mulai praktek di kitchen, semua everybody has to come here untuk melihat briefing, untuk melihat chefnya giving instructions. Enggak perlu penggerombol ya. Kalau kita lihat di Master Chef tahu ya, waktu chefnya berinstruksi di depannya gerombol ya kan. Nah kalau orang 20 nggak enak, orang 30 apalagi. Apalagi yang tinggi sendiri itu nggak mau ngalah di depan sendiri gitu ya. Wah susah lah ya, nggak bisa lihat kita. Oke, ini jadi ini tinggal duduk aja di sini, duduk. Ada kamera, ada screen besar, jadi tinggal lihat lewat screen. Oke, ini yang di Surabaya. Nah ini yang di Pandaan. Yang di Pandaan konsepnya adalah hangout. Jadi dia tidak ada kursi tapi ada panggung begini, ngetrap. Silakan duduk di sini, lihat chefnya kerja. Oke. Art of plating. Ada yang tahu plating? Ada yang bisa plating di sini? Udah bisa plating belum? Belum. Gampang. Syarat plating adalah semua yang di piring harus bisa dimakan. So, kalau kalian lihat ada bunga di sini, itu it has to be harus bunga yang bisa dimakan. Edible flower. Contohnya bunga apa? Gampang. Mungkin di depan ada itu. Ya, telang. Siapa yang bilang telang? Dapat hadiah bunga telang sekilo nanti ya. Oke, nah itu. Tapi ada lagi bunga yang paling enak. Bunganya itu semua suka. Paling enak, wah itu nggak ada yang ngalahin. Tahu bunga apa? Bunga bang ya. Ya, bunga bang. Tapi lihat-lihat saldonya juga. Kalau saldonya tinggal 20.000, 20.000 nggak ada artinya, ya kan? Pas ke ATM, ke bank, saldo Anda 20.000. Mau nangis rasanya. Gitu. Oke, ini art of plating ya. Terus, nah ini platingan. Art of plating, ini dari kelas-kelas pastry. Ada yang tahu ini kue apa nih yang tengah ini? Cupcake ya. Ada yang belum pernah makan cupcake? Sini ada yang belum pernah? Mungkin mau coba ada nggak? Yang mau coba ada? Siapa yang mau coba ada? Mungkin saya bawa. Oh sorry saya lupa ketinggalan ya. Tadi ada yang semangat Bu, langsung gini. Terus nggak jadi langsung. Oke. Itu art of plating ya. Nah ini cake decoration juga diajarin nih, cake decoration. Bikin kue-kue event, wedding cake, ya kan, anniversary cake. Nah, kalian sekarang kalau merayakan jadian, biasanya anak-anak remaja nih ya, menyatakan cinta, waduh pakai apa? Coklat, kuno, pakai kue, bikin dong sendiri ya kan. Wah, bikin di dekor ya kan. Nyatakan, pasti diterima, kuenya diterima, oke? Cintanya ditolak mungkin ya. Cake decoration, oke? Ini fruit carving, yang ini fruit carving, yang itu fondant art. Tahu fondant? Gula, ya. Fondant art. Jadi seninya banyak di dunia
kuliner itu juga belajar seni. Selain pintar masak juga harus menghasilkan seni yang tinggi terkait dengan makanan. Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu mata kuliah yang akan diajarkan R&D product, Research and Development product. Ini ngajarin mahasiswa untuk menciptakan produk baru, innovative products, ya, tidak meniru-niru yang lain. Bikin sendiri, ada caranya, ada rumusnya, ada metodenya, oke, ada sistematikanya diajarin. Contohnya dia ini bikin keripik dari kulit duren, ya. Di sini yang makan kulit duren dibuang siapa? Nah, jangan dibuang habis ini. Saya kasih alamatnya dia, kirim ke rumah dia aja ya, nanti dibuat keripik sama dia. Oke, ini di Surabaya orangnya. Jadi duren kulitnya bukan bagian luar ya, nggak bisa dimakan bagian luar ya kan, tajam begitu loh. Bagian dalamnya dikeruk, diproses. Tasty, sweet rasanya, and crispy banget ya kan. Packingnya cantik ini, nah ini loh benar. Tidak niru-niru produk orang, inovatif, be a pioneer. Yang sana itu bikin beras kencur, bom. Beras kencur bom, hati-hati ya, bisa meledak, beneran meledak. Jadi dia itu ada rumusnya, ini ada mata kuliahnya, namanya molecular gastronomy. Bagaimana mengubah makanan cair menjadi gel dan bom. Beras kencur kan ini tradisional banget ya, kita lihat di pasar-pasar, di embok-embok jualan jamu ya kan, tapi sama dia diangkat menjadi modern, di packing, diolah jadi bom, dimasukin di air, dia bisa meledak, bisa explode, keren ya. Namanya beras kencur bom, packingnya juga cantik begini. Nah, you will get this, kalian akan dapat ini, diajarkan. Namanya Research and Development Product. Oke. Nah ini yang penting, yang perlu didengarkan. Oke. Extra benefitnya apa? Yang kalian dapat tanpa harus bayar lagi. Semua angkatan akan menerima jatah. Setiap anak akan menerima jatah, dikirim ke luar negeri tanpa bayar. Oke? Tanpa bayar. Untuk belajar kulineri, sekitar 5-6 hari. Bisa ke macam-macam negara. Saya baru pulang dari Korea 3 minggu lalu. Oke, dari Korea, barengin anak-anak ini, belajar kuliner di sana, 6 hari, and they are so happy. Apanya nggak happy dibayarin, ya kan? Nggak perlu bayar, ya kan? Makan, tidur, belajar. Kalau jajan, mau beli barang, mungkin ada yang pernah ke Korea, ada tahu? Di Myeongdong ya, biasanya di Myeongdong atau di Hongdae itu ya. 2 tempat itu yang paling banyak favorit. Itu atau di Gangnam. Tapi kalau Gangnam itu mahal-mahal barangnya, mahal sekali. Itu dari orang tua. Kalau mau jajan ya. Kalau dari kita nanti kita bisa kukut ya lama-lama ya. Oke, nah itu. Terus yang kedua, kita ada program ke Bali untuk belajar wine. Di Hatten Wine, bisa di Google. Hatten, H-A-T-E-N, Hatten Wine Bali. Nah, di sana kita belajar dari awal budidaya anggur sampai diproses jadi minuman, diekspor. Nah, ekspornya kemana? Ke Perancis, ke Belanda, ke Jerman, ke Swiss. Nah, seringkali orang Indonesia yang ke Perancis sana, jalan-jalan ke Perancis, pulang-pulang bawa oleh-oleh, beli wine. Wah, keren ya? Wine, France, oke? Dari France, from France. Wah, keren ya? 1 botol 4 juta, 5 juta. Beli langsung 3 gitu kan? Wah, keren 3. Sultan, beli 3, oke? Pulang, sampai rumah dipajang. Besok-besok lihat-lihat. Dibaca, baca. Paling kecil ada tulisan di bawah. Made in Indonesia. Nah, oke ya. Dari sini, dari Hatten Wine. Jadi kalau lagi ke Prancis mau beli wine, hati-hati. Cari dulu bawahnya, ada nggak itu? Cari dulu ya. Nah, kalau yang asli mahal. Ya, yang asli itu sampai 20 tahun ya di keep itu yang mahal, itu yang benar-benar wah itu mahal banget. Oke. Nah, anak-anak di sini kadang-kadang jangan kalau pas kalian jadi masuk Sages dan 1 hari ke Bali, ingat walaupun ini free wine-nya jangan diminum banyak-banyak. Beberapa anak minum banyak-banyak sampai hotel mabok beneran. Oke. Bangun. Sama teman-temannya digodain. Bangun. Mabok. Iya. Karena begitu free enak, wah. Terus ya. Nah, oke. Terus ada pelatihan barista. Apa itu barista? Tahu? Apa itu? Kopi, ya betul. Coffee art, latte art. Jadi diajarin bikin mochaccino, cappuccino, macchiato,
Despacito, semua diajarin. Oh enggak ya, itu lain ya, yang terakhir enggak ya? Oke. Next. Ini video waktu di Korea sebelum COVID. Kita pernah off 2 tahun karena COVID. Korea baru buka pintunya baru bulan Juli kemarin. Makanya kita berangkat lagi bulan Agustus kemarin. Oke, let's watch. Kita lihat dulu ya. Kita di Korea. Hari ini kita bikin braised chicken dan pancake seafood. Dadah. Oke. Nah, extra benefit yang lain apa keuntungannya yang lain? Pembelajaran kita individual. Sekolah kuliner di Indonesia 90% lebih tidak individual, mereka kelompok. Satu porsi dibagi orang 5, kadang orang 6, bahkan orang 7. Ya, and mereka nggak bilang, itu kelompok. Sampai kita tanya baru bilang. Nah, banyak orang tua murid yang melihat pasti murah kan biayanya. Kita individual. Kalau bikin steak dagingnya import, 400 gram. Satu orang satu daging, satu buat satu orang. Mahal mana sama satu daging buat 7 orang dibagi? Pasti lebih murah yang kedua ini kan. Nah, jadi biaya memang lebih murah. Banyak orang tua murid, bahkan anaknya memutuskan masuk sini aja, enak ini murah. Ternyata begitu kuliah mereka kecewa. Loh, kok kelompok ya? Kok nggak dibilangin dari awal? That's why kita selalu informasikan, kita praktek semuanya dari awal sampai sekarang, sampai ke tahun-tahun ke depan, akan terus individual portion, individual space. Ya. Bahan-bahan mulai dari semester 1 sampai semester 6, sampai kuliah selesai, tidak perlu beli. Nggak perlu ke Indomaret, nggak perlu ke Lion Superindo, nggak perlu ke pasar ya. Kita sediakan semua. Bahan-bahan, daging, semua beres lah ya. Kemudian
Setiap anak, setiap mahasiswa akan menjadi hak milik mereka satu set pisau dari Jerman. Ada 5, ada kurang 1 fotonya, ada lagi 1. Totalnya ada 5 isinya. Itu harganya sekitar 11 juta satu set. Nggak perlu bayar lagi, itu dikasih menjadi hak milik. Ada tasnya. Jadi kalian keren banget gitu kan, lebih keren, paling keren di antara teman-teman kalian. Kenapa? Teman-teman kalian kuliah bawanya Tipex sama pulpen, kalian bawa pisau kuliah. Ya kan? That's cool, right? Cool, oke? Okay? Apalagi pisaunya tajam loh ini, nggak main-main nih dari Jerman import ya. Kayak kapas dilempar gini aja, set, wih, kapasnya bisa belah gini. Ya, itu samurai, sorry guys, saya salah ingat, salah lihat, oke. Itu ya. Next. Nah ini hotel bintang 5 yang ada di Indonesia, luar negeri. Apa ini? Ini tempat kita magang. Pada semester kelima ada program internship atau program magang selama 6 bulan. Nah biasanya banyak anak-anak kita magang di Dubai. Tahu Dubai? Ada yang pernah ke Dubai? Ada yang pernah? Ya. Itu negara sangat kaya, sangat bagus. Di sana kalau sore-sore banyak orang jalan-jalan bukan sama pudel. Okay? Di Indonesia banyak pakai pudel, chihuahua gitu ya. Di sana pakai tiger, lion gitu ya. Dinosaurs gitu ya. Ya, terus di sana itu mobil Alphard dibuat taksi, ya. Jadi di sini, wih keren gitu ya. Nah, anak-anak ke Dubai itu di sana magang 6 bulan. Karena mereka bagus, mereka rajin. Setelah magang ditawari kerjaan. Kamu pulang Indonesia, setelah wisuda kembali sini ya. We want to hire you. Kita mau kontrak kamu. Hanya helper saja. Helper tuh kayak belum punya pangkat di kitchen ya, toh. Karena begitu masuk, kalian fresh graduate. Nggak bisa langsung jadi kepala koki kan? Helper dulu, sous chef, chef de party, baru head chef, gitu kan? Helper aja kalau dikurskan gajinya itu 30 juta per bulan. Dikurs sama Indonesia ya. Jadi ini kesempatan bagus dan Dubai pun tidak sembarang menerima anak. Dengan Sages sudah belasan tahun terbiasa. Mereka tahu, oh Sages, please come here, please join us. Mereka langsung terima gitu. Ada yang ke Thailand, ada yang ke Malaysia, Perancis, ada lagi 2 negara belum masuk, Amerika dan Australia. Oke. Nah kalau dalam negeri biasanya di Bali, di 5-star Hotel Bali. Ya, saya sering ke Bali nyambangi mereka. Oke, lihat mereka gimana kerjanya, hotelnya saya lihat. Jadi yang di Bali itu juga hotel-hotel yang 5-star ya. Yang per malam standarnya itu minimal 7 juta per malam. Itu kamar paling murah, standar itu. Kayak W Bali, terus St. Regis, Conrad gini ya. Nah itu magang. Harus magang, itu satu kewajiban ya, satu syarat utama untuk diwisuda. Nah ini, ada yang tahu Excellent Bakery? Semarang, Excellent Bakery, excellent. Nah itu alumni kita, ini orangnya. Kita lihat ya. Mungkin ada yang kenal. Saya Genoveva Lineta, biasa dipanggil Inet. Saya salah satu lulusan dari Akademi Sages di Surabaya. Dan sekarang saya membuka usaha toko roti di Semarang dan juga pusat oleh-oleh di Semarang yang bernama Excellent Bakery dan Ice Cream. Untuk saat ini kita baru saja membuka cabang baru juga, jadi kita ada toko pusat dan toko cabang. Dan saya juga mengatur bagian manajemen maupun bagian produksi. Jadi semua produk kami adalah produk buatan sendiri, homemade, dan kami tidak menggunakan pengawet dan juga memberikan kualitas yang terbaik. Aku juga mau bilang aja bahwa Akademi Sages ini dulu sangat berperan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal memasak maupun pastry baking. Karena dulu saya juga nggak ngerti apapun, namun sekarang saya juga dengan salah satu bantuan dari Akademi Sages saya bisa membuka usaha juga. Dan saya dulu juga pernah berkuliah di Australia dan juga bekerja di Australia sebagai chef. Dan saya merasa itu juga salah satu peran Sages
yang sangat berguna untuk saya, sehingga saya juga bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di Australia, dan saya juga dapat menimba ilmu lebih sehingga saya pulang dan bisa membuka usaha sendiri, dan ya puji Tuhan lumayan bisa berjalan. Dan saya berharap buat teman-teman semua yang masih juga berkuliah di Akademi Sages bisa terus menuntut ilmu dengan baik, karena Sages ini salah satu universitas yang menurut saya dalam hal cooking dan pastry, dan itu sangat-sangat bagus untuk kalian timba ilmunya terus supaya kalian besok kedepannya either mau buka usaha sendiri atau bekerja dengan perusahaan atau hotel atau dimanapun ini, kalian bisa membawa nama Sages juga dan kalian bisa sukses kedepannya. Itu aja, terima kasih. Nextnya ini di Surabaya ya, Surabaya mungkin nggak begitu kenal, walaupun di Surabaya terkenal, tapi mungkin sini nggak kenal, jadi saya skip aja. Oke, ini Surabaya. Oke. Ada yang tahu yang Surabaya pernah makan di Domisil? Pernah? Domisil Cafe Surabaya. Ini di Surabaya sangat terkenal, Domisil Cafe. Oke. Nah ini yang tadi saya infokan di awal-awal. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Wicaksana dan saya salah satu alumni dari Akademi Sages. Pengalaman saya selama belajar di tempat ini sangat menarik, dari basic kulinerinya, kemudian fasilitas yang memadai, dan juga... Oke, jadi yang tadi semua itu, yang di layar tadi yang buka-buka usaha, termasuk tadi yang Excellent Bakery itu, termasuk MasterChef Season 7, Audrey ini, dan yang lain-lain yang buka usaha di kota-kota lain. Ketika masuk ke Sages, mereka hanya bisa bikin Indomie dan manasin air. Itu aja gosong manasin air ya. Kenapa gosong? Karena lupa masukin airnya. Nah, jadi gosong. Jadi nggak bisa apa-apa. Itulah kurikulum kita. Kita punya kurikulum didesain untuk melatih dari from zero to hero. And we have seen it ourselves. Kita udah lihat sendiri tadi kan, the heroes ya. Oke, jadi don't worry guys, kalian yang mungkin masih belum bisa apa-apa, ya, masuk kita nanti ada apa-apa. Bisa apa-apa maksudnya, oke. Kalau ada apa-apa salah, bisa apa-apa, bisa semua gitu nanti ya. Cooking, baking, minuman, semua diajari. Tadi di video waktu di Korea, ada yang lihat adegan waktu traditional drink, tahu ya? Apa itu? Soju. Nah, sama. Anak yang tadi di Bali habisin anggur, di sana berulang kembali ulahnya. Soju dihabisin, balik kamar mabok lagi dia. Gini. Ya, jadi soju itu kan sangat tinggi ya alkoholnya, berapa? 20%, sampai 30%. Soju. Nah, nanti kalau kalian ke Korea ya, kalau mungkin ke Korea kan bisa bermacam-macam negara. Siapa tahu kalian gabung, waktu kalian angkatan kalian ke Korea. Sojunya dikit aja, jangan banyak-banyak. Yang penting tahu rasanya udah selesai ya. Oke, jadi ini nomor handphone saya dan Miss Tata. Silakan hubungi kami ya. Dari Loyola setiap tahun ada yang masuk Sages. Oke. Kalau mau chat langsung WA, karena banyak info-info detail yang harus kita berikan. Yang masih banyak info lain yang menarik yang tidak bisa kita berikan di sini karena waktu terbatas. Jadi silakan di save atau di screenshot, nanti silakan WA. Kirim ke saya atau ke Miss Tata. Kami berdua ini yang mengurusi penerimaan mahasiswa baru. Oke, sekarang sesi pertanyaan ya Bu. Ada pertanyaan? Ya. Oke, nama aku Cado Basa Nama Jaya dari kelas 10J. Aku mau bertanya, ini kita masuk Akademi Sages, Sages. Nah itu kita biaya masuknya gimana ya? Berapaan maksudnya? Jadi ini udah benar Sages ya. Ya, karena itu kan singular. Itu daun sih, daun. Kalau satu Sage. Kalau lebih dari satu Sages. Singular, plural. English. Ya kan? Sages ya, Sages itu oke. Udah benar. Oke. Bayarnya berapa ya? Gitu ya.
Bayarnya berapa? Kalau kita mau average selama 3 tahun, sebulannya kira-kira 5 jutaan per bulan. 5 jutaan per bulan, iya dong? Ya, jadi kita langsung ambil pukul rata aja. Nanti kalau mau lebih tahu, nanti saya bisa WA. Oke, 5 jutaan per bulan. Nah, jujur ya, I'm telling you the truth. Anak saya kelas 10 di Surabaya. Sekolah namanya Sekolah Cita Hati. Ada yang tahu Cita Hati School Surabaya? Ya, Cita Hati School sekolah internasional. Oke. Kurikulumnya IB. Ada yang Cambridge, ada yang IB. Kelas 10 4,5 juta sebulan. Kelas 10 4 jutaan, 4,5 juta. Termasuk ekskul ya. 4,5 juta. Uang pangkal 60 juta. Coba bandingin sama saja, semahal mana? Mahal itu ya Bu ya. Ini dapat makanan, kalian bawa pulang kue. Kalau kalian prakteknya sekali praktek 2 menu, bawa pulang kue 2 loyang guys. Ini sendiri, dimakan sendiri 2 loyang. Kalau serakah ya, maksudnya pulang ke rumah adiknya nggak dikasih, mamanya nggak dikasih, aku tahu yang mana sih. Ya, tahu-tahu 3 bulan naik 3 kilo badannya kan gitu. Nah, yang kos sama, kita 60% dari luar Surabaya. Jadi kos di dekat Sages. Ada yang kalau di Pandaan mereka ikut di dorm. Kita punya dorm di Pandaan. Kan hotel ya, hotelnya juga ada dorm. Nah yang kos itu mereka pasti nggak bisa habisin sendiri karena tinggal sendiri kan, orang tua di luar kota, saudara. Akhirnya teman-teman kosnya jadi kenal sama dia. Sehingga kamarnya jadi paling ramai di kos. Paling ramai ya. Tahu, wah ini pasti pulang gue makan banyak, ya kan? Ya bagi-bagi dia. Wah bagi-bagi. Karena nggak habis. Tapi itulah jatah kalian harus dibawa pulang, dibawa pulang. Belum lagi main course dari berbagai macam negara. Jadi istilahnya kalau kalian masuk ke sekolah kuliner, kalian menjadi anak kos yang tidak kelaparan. Ya, biasanya anak kos kelaparan loh. Apalagi mamanya telat ngirim duit. Mah, duit emang telat, kasihan bu kelaparan. Makan Indomie gitu ya. Nah, anak saya sorry. Makannya apa? Boulangerie. Ya kan? Salmon and papillote. Salmon, 1 piring bawa pulang salmon beneran, salmon. Bukan salmonan gitu ya, salmon beneran. Salmon and papillote, itu Perancis, oke? Iya, jadi ada nanti kepiting dari Jerman, apa saya lupa namanya. Wah, kepiting. Oke, jadi itu. Jadi lebih kurang saya kasih gambaran sebulan 5 juta. Oke, selama 3 tahun. Itu nggak mahal untuk sebuah sekolah kuliner ya dong. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya silakan maju ke depan ya. Gak apa, ada 2 silakan, dua-duanya ya, dua-duanya. Boleh, silakan. Yuk, nih. Ya, inilah pasangan ideal pada hari ini. Halo, aku Samuel dari kelas XE, mau tanya, itu cuman mau masak aja atau sambil kayak di acara MasterChef loh, yang masak ada timernya terus dikritik gitu, pedas-pedasan gitu, kan lebih seru gitu. Jadi, apa langsung jangan kita jawab gantian. Yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua, nama saya Keisha dari kelas XC, mau tanya, jika ada magang, itu sistem pembagian itu sistem pembagian murid buat magang gimana ya Pak? Kayak sesuai nilai atau gimana? Thank you. Yang pertama tadi tanya apa? Boleh duduk ya. Tadi pertanyaannya apakah di timer gitu ya, kayak show gitu ya? Oh ya, ini penting sekali, itu good question. Ketika kita lihat TV acara masak, Hell Kitchen, tahu yang lihat Hell Kitchen ada? MasterChef. Itu for the sake of show, ya. Itu ada unsur komersial, tujuan bisnis, tujuan show, menaikkan rating. Makanya chefnya galak-galak, marah-marah gitu kan ya dong. Itu psikologi guys. Kita kalau lihat TV, searching TV, tiba-tiba dapat acara yang kata orang marah-marah gitu, kita langsung berhenti kan. Apa sih mau lihat? Itu for the show, oke? Nggak benar itu, no. Nggak ada sekolah kuliner timer, marah-marah, nggak ada. Buyar sekolah ya, nggak ada yang mau masuk sekolah, oke? Once again, kalian harus smart,
Acara gitu kelihatan tapi jangan dicerna. Oh ini buat show. Buat naikin rating. Dikira tuh kayak Chef Juna, Chef Arnold. Chef Arnold itu ownernya sekolah tadi yang saya bilang. Menikah sama yang punya sekolah Cita Hati di Surabaya itu. Chef Arnold. Dia orang Surabaya kan. Nah itu udah di skenario di belakang diatur. Buat naikin rating, tas Chef Juna yang marah-marah ya. Lagi ini semua diatur. Nah kita yang nggak tahu apa-apa, ih seru lu gila dia marah-marah, wih Chef Juna ngomong-ngomong gitu loh. Ya, itu settingan, itu for the sake of the show. Jadi kalau di sekolah ya, semua akan dibimbing dengan sabar, ya toh, dilatih sampai bisa. Jadi nggak ada, bikin nggak bisa, kamu nggak bisa, plak gitu nggak mungkin. Ya, no. Walaupun kenyataannya guys, ya, kalian tahu Gordon Ramsay, itu realita kasar. Karena ada chef-chef kita yang mengajar di Sages, pernah bekerja, ini chef-chef luar negeri, pernah bekerja di restorannya Gordon Ramsay. Memang dia kasar orang, kasar. Jadi kalau dia ada chef di kerja, diajarin, dia masuk, loh belum bisa, dia akan tegur. Ajarin, dia keluar, dia masuk, belum bisa lagi. Ajarin, sampai 3 kali dia nggak bisa, langsung dia keluar kata-kata the F word. And the finger. Serius. Yang masuk. Nah, gitu ya. Kasar banget itu. Wah, serius. Sampai nangis itu. Dia cerita. Nah, ini jangan ditiru ya kan? Itu jelek. Jadilah seorang chef yang elegan, oke? Yang penuh kasih. Woi. Yang tetap elegan, tetap membimbing ya, mendidik, mengarahkan. Anaknya didik senang, ya kan? Kalau digitu-gituin ya mentalnya ciut, ya kan? Gemeter. Kita mau masak, itu harus happy, betul ya? Kalau kita happy, masakan jadi enak. Makanya kita ada bis yang antar anak-anak Surabaya ke Pandaan. Bis besar, shuttle bus, itu ada karaoke-nya bisnya. Jadi anak-anak itu nyanyi-nyanyi di jalan. Happy kan? Sampai di sana praktek masak, enak semua masakannya. Gitu. Ada karaoke. Pulangnya karaoke-nya mati karena capek, tidur semua di bis. Ya kan? Udah sore kan? Capek. Ya udah karaoke matiin tidur. 1 jam lah, enggak lama. Gitu. Any other questions? Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Coba deh. Oh, yang kedua tadi nih ya. Magang itu terserah masing-masing. Silakan pilih sendiri. Atau kalau nggak bisa, Mister tolong pilihkan, kita akan pilihin. Kita akan tawarkan ini hotel-hotel yang kita kerjasama bintang 5 di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Mau kemana? Indonesia, Mister. Oke. Kamu sudah punya pilihan? Belum. Oke, nih. Mau di mana? Di Surabaya, di Semarang, apa di Bali, Jakarta? Semarang aja deh. Oh, Semarang. Hotel Tentrem. Semarang ya. Yang bintang 5, Semarang bintang 5 itu kita udah kerjasama. Enggak, Mister, aku mau di Bali. Bali, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mau yang mana? Gitu. Milih, kita bantuin. Nanti kita bikin surat ke sana. Kalau secara individual nggak diakui sama mereka ya, harus secara institusi. Kita bikin surat magang. Nanti akan diinterview. Interview lewat Zoom biasanya ya. Bahasa Inggris harus kudu bisa. Ya, Inggris harus minimal nggak usah bagus-bagus banget, minimal cukup lancar, gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang mau di luar negeri nanti pakai agen, ya pakai agen. Jadi gitu ya, kira-kira bisa jawab gue ini untuk yang magang, ya. Semua bebas magang, silahkan pilih sendiri atau kita pilihkan bebas. Gitu. Biasanya anak-anak tuh udah punya pilihan. Aku mau magang di Hyatt, aku mau magang di Indonesia sudah punya hotel bintang 6. Tahu? Tahu di mana? Jakarta. Namanya Park Hyatt. Park Hyatt. Yang punya Haritanu. Tahu Haritanu? Yang punya MNC, yang punya RCTI, banyak perusahaannya. Itu udah buka. Kita udah kerjasama. Langsung saya telepon bagian HRD-nya. Nanti kita nextnya magang bisa di situ. Bintang 6 pertama di Indonesia. Oke? Oke? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Silakan. Ini sini maju. Boleh ya. mau tanya. Maju dulu ya. Maju dulu. Mikrofonnya soalnya. Ya, namanya. Nama aku Jessica, kelas 11I. Mau nanya kalau misalnya mau masuk Sages itu
yang diperluin apa ya? Ada tes tertentu atau seleksi-seleksi gitu? Oke, kalau masuk Sages itu yang diperlukan terima adalah kasih. lulus SMA selesai. Itu aja. Harus lulus SMA. Karena kita kan terdaftar di Departemen Pendidikan Tinggi. Ya, kalau belum SMA nggak bisa masuk Sages. Itu aja. Nggak perlu bisa masak, nggak perlu bisa bahasa Inggris jago, nggak perlu. Karena kita ngajarin dari nol. Malah nanti ada pelajaran bahasa Inggris sama dapat pelajaran bahasa Korea. Ada nanti dikasih ya bahasa Korea. Jadi kamu nonton drama, udah langsung drama Korea langsung ngerti. Oh mantu-mantu. Teksnya matiin, oke? Teksnya matiin. Oke. Ya. Ada yang penasaran lagi? Ayo Majun. Kenapa? Nggak pengaruh. Nilai rapor nggak pengaruh. Seneng banget ini. Ya. Ya, oke. Tidak senang ketahuan loh. Iya. Yang ketahuan loh. Gak apa-apa. Enggak, kalau tadi sebenarnya kita udah ngomong-ngomong sih di stand tadi kita udah ngomong di stand ya. Sebenarnya nilai rapotnya tinggi. 8,8 atau 9 gitu ya sebenarnya sih ya tadi ya. Udah. Jadi guys, dia cuma tanya aja tapi sebenarnya nilainya tinggi kok mereka. Ada lagi pertanyaan? Yuk, sini Jendra. Halo, perkenalkan nama saya Jendra. Ini kan Akademi Sage, ini kan akademi untuk memasak gitu, untuk kuliner. Nah kalau misal udah kayak ada SMK kejuruan yang udah tata boga, nah itu tuh kira-kira yang SMA seperti kami itu kayak cocok nggak sih untuk masuk ke SMA saja? Sama satu lagi nih, kayak ada nggak sih senioritas kayak yang udah bisa masak atau yang belum bisa masak gitu, Pak? Oke, good question. Ya. Terima kasih. Ya. Kembali duduk ya. Dari SMK, biasanya dari SMK itu ya, yang udah sekolah tata boga, SMK, itu nggak banyak, cuman 3-4 orang. Makanya tadi saya bilang 95% lebih dari SMA biasa yang hanya bisa bikin Indomie dan manasin air. Ya, saya nggak pernah bilang masak Indomie, tidak. Karena Indomie sudah disediakan bumbunya, udah ditakar-takarin. Jadi itu bukan masak namanya, cuma nyampur doang. Ya, jadi hanya bisa itu, nyampur Indomie sama manasin air. Ya, jadi itu aja, nggak ada masalah. Karena kita kurikulumnya dari nol. Yang sudah bisa tata boga harus ikut, tetap, ya kan. Nah, cuma mereka lebih cepat aja, karena sudah pernah ngalamin di SMA kan tahu, gitu kan. Malah di Sages itu saling bantu, saling bantu. Ini yang saya heran ya, di Sages itu culture-nya terbentuk setiap generasi, setiap tahun angkatan itu saling bantu. Jadi yang lebih bisa itu biasanya akan ngajari yang kurang supaya cepat dia kan. Dan mereka saling tanya. Kadang-kadang praktek bareng. Ketika hari libur saling ke rumahnya masing-masing. Jadi kumpul di rumah siapa gitu, praktek bareng. Gitu loh. Jadi enaknya begitu. Ya, karena kita dari nol, kita bimbing dari awal sampai mahir. Jadi enggak ada yang kamu udah bisa, kamu duluan. Kamu belum bisa, kamu ketinggalan. Nah gitu enggak boleh. Semua harus sama-sama selesai sama-sama. Harus sama-sama selesainya. Waktu praktek 4 jam. 3 sampai 4 jam sekali praktek. Gitu ya. Tapi seneng, nggak terasa itu. Kita bikin, atau jadi di plating kan ya, dibawa pulang terus. Nanti kita foto, kita juga ada foto studio, kalian bisa pakai foto studio. Ya, langsung foto, upload di IG gitu kan. Jangan lupa tag Sages, nanti kita upload di IG resmi kita. Kalau mau follow silakan. Gampang, The Sages, cari aja, The Sages keluar. Follow aja, itu banyak informasi menarik tentang kuliner. Setiap hari ya. Oke. Ada lagi yang tadi lagi apa? Tanya, yang kedua tadi tanyanya apa tadi yang kedua tadi? Ya tadi itu. Senioritasnya ditunjukkan lewat membantu yang lebih tadi itu yang saya bilang ya. Yang senior biasanya yang pernah sekolah tata boga kan SMK ya. Nah, mereka udah ngalamin dulu selama 3 tahun kan. Mereka pasti udah tahu. Nah, mereka biasanya membantu bagi yang tadi itu yang belum. Nah, biasanya mereka jadi kayak panutan yang lain. Kalau ada yang ketinggalan, lihat dia. Atau dia ngajarin, ini loh, gini gitu. Karena gini, semuanya sebelum masuk kitchen, harus kumpul di demo kitchen. Tadi yang saya bilang, kumpul di demo kitchen, chefnya demokan dulu. Demokan, mereka lihat, setelah hafal, baru besoknya praktek di kitchen. Jadi nggak mungkin langsung praktek di kitchen. Enggak, harus kumpul dulu di demo kitchen, chefnya briefing dulu, satu persatu di briefing. Jadi anak yang tadi nol nggak bisa apa-apa pun bisa ngikuti.
karena dibimbing dari dasar satu persatu ya. Nah, tahun kedua semakin sulit menunya. Tahun ketiga lebih sulit lagi, advanced skills ya. Tahun ketiga kan magang semester 5. Setelah magang 6 bulan balik ke Sages untuk mengikuti advanced skills culinary sama bikin proyek akhir, yaitu bikin namanya signature dish. Tahu signature dish? Ya, signature dish. Makanan tanda tangan. Oh, bukan ya? Signature dish. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Jadi jangan ragu-ragu, hubungin saya. WA-nya tadi udah di screenshot ya. Langsung WA saya kalau mau daftar. Nah, registrasi udah dibuka secara online. Silakan WA ke saya akan langsung bagikan link secara online. Loyola tidak perlu bayar. Harusnya bayar 300.000, tapi dari Loyola tidak perlu. Ya, langsung saya kasih password sama username untuk buka formnya. Formnya semua secara online. Oke, silakan WA saya ya, nanti saya bagi linknya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Yuk, maju ke sini. Nah, ya. Aku Alexa dari 11G. Aku mau nanya, biasanya kalau di kuliah itu kan final project-nya kayak skripsi, tesis gitu. Kalau di sini final project-nya itu apa? Oke. Tadi saya Kasih, bertanya, Alexa. final project-nya itu ada 2. Yang pertama di magang. Di semester 5, magang itu bikin laporan akhir magang ya. Nanti laporan akhir semuanya dalam bahasa Inggris ya. Everything is written in English ya. Kita punya recipe books itu in English. Instruksi di kelas campur Indonesia Inggris chef-chefnya. Tapi untuk laporan bahasa Inggris ya. Itu bikin laporan magang 6 bulan. Di supervisi oleh tim hotel, oleh manajer hotel, tangani kemudian dikasih ke kita. Ya, ada laporan magang. Kedua, semester 6, final project-nya itu bikin, tadi saya bilang, bikin signature dish. Ya, signature dish itu adalah kreasi kamu sendiri, kreasi kita sendiri, signature dish. Tetapi di tengah-tengah semester, ujian akhirnya berupa, final project-nya berupa cafe project atau resto project. Jadi dibagi beberapa tim, nanti ada yang dapat mungkin Asian food, ada yang dapat Western food, ada yang dapat Middle East food, ada yang dapat mungkin European food ya, bikin resto. Jadi ada mungkin 15 orang per tim bikin resto. Kamu kasih nama apa restomu, misalnya dapat resto Thailand ya, Thai food, misalnya pakai nama apa Thai food, menu apa, nanti sama chefnya konsultasi. Ya, bikin persiapan 2 bulan sebelumnya, 2-3 bulan persiapan, desain menunya seperti apa, menunya apa saja, sampai nanti kita eksekusi. Dibagi, ada yang 15 orang ini, ada yang tim kitchen, yang masak, eksekusi, ada yang tim service. Nah, di situ kita akan invite tamu, beneran, tamu dari luar. Dari luar, ada yang punya perusahaan, ada yang dari hotel, dari industri, kita undang. Kita beri rubrik penilaian. Jadi mereka ada namanya taste, terus appearance ya, texture, service, nanti mereka nilai. Kita undang orang luar, beneran ini beneran, dan kalian harus perform, benar-benar restoran ya kan, dari desainnya, dari kursinya, dari begitu masuk harus high gitu, harus apa ya, vibes-nya dapat. Kalau kamu Thailand ya harus sesuai dengan Thailand ya, Thailand, Thai food, bahkan tim servisnya juga pakai pakaian Thailand. Sawadika, dengan ya, pakai Thailand gitu kan. Masuk. Nah, kalau bagus semuanya, makanannya enak, servisnya bagus, tinggi nilainya. Orang-orang puas. Servis 9. Wah, makanannya enak. Harus dari awal. Ada appetizer dulu, kan? Sup, main course, ya. Terus dessert. Terus ada cakery, kue-kuenya. Terus ada beverage-nya, minumannya apa ya. Itu dimitingkan. Nah, itu resto project ya. Atau cafe project seperti itu. So it's fun sih, menyenangkan sekali. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang grogi timnya gitu, malah pecah gitu ya. Grogi bahwa ini malah jatuh kan gitu. Nah, nanti kan juga dikurangi nilainya itu. Makanya di meeting jauh hari dipersiapkan. Oke, meeting terus. Ada yang kaptennya, tiap tim ada kaptennya yang akan meeting gitu, koordinasi. Seperti itu ya, pada projectnya. Sama yang terakhir bikin signature dish gitu. Siapa Jessica ya?
Alexandra. Ya? Alexa. Alexa ya, Alexa. sorry. Alexa ini sudah bisa, maksudnya hobi bikin kue atau masak gitu? Belum ya? Ini good question. Saya jadi ingat. Nah, banyak orang-orang yang masuk Sages itu, mereka merasa mereka tidak punya passion. Jadi, waktu mau kuliah dia galau. Oke? Galau dan kacau. Jadi au semua ya. Bingung. Sampai detik akhir belum tahu milih apa. Teman-temannya sudah dapat kampus, dia belum. Ini banyak di Sages. Akhirnya begini, wes kamu timbang anunyo, timbang dasar sekolahnya, masuk sekolah masak Maria. Orang tuanya ke Sages, ya mah masuk ke sekolah masak. Ketika masuk sekolah masak, mulailah dilatih dari awal, dibimbing, dituntun. Nah, karena dari awal akhirnya kan bisa ya. Terus tesnya kok enak ya. Terus plating, loh, aku bisa plating karena kan diajarin dari awal, dituntun. Dia merasa senang, dia merasa ada kemampuan di situ. Bulan ke-6, lama-lama dia benar-benar fall in love sama namanya cooking. Yang tadi merasa aku enggak punya passion, aku bingung kuliah apa ya, karena PDW lah, karena nanti ngeflow gitu, ngalir. Jadi keluar passionnya, sehingga semakin menekuni, dia merasa aku bisa kok, enak masakanku. Akhirnya dia menekuni, 3 tahun lulus sekolah, buka kafe. Sekarang kafenya rame. Dari yang tadinya galau, kacau gitu kan ya, bisa buka kafe. Anak buahnya waktu buka enggak banyak ya. Cuman 5-6 orang, sekarang tambah besar. Coba, apa nih Kak, senang orang tua, bener Bu ya. Kita orang tua, saya juga punya anak. Wah, orang tua tuh luar biasa senangnya. Ya, orang tua tuh senang sekali kalau anaknya tuh bisa mandiri berhasil. Tidak ada hal yang bisa bikin orang tua bahagia. No, diamonds apapun sebutin tidak bisa melawan itu. Ketika melihat anak kita berhasil, ya no, mandiri, berhasil, ya Bu ya benar ya. Harta sebesar apapun tidak bisa. Beneran. So, jadi saya melihat banyak sekali keuntungan di sekolah kuliner ini ya, karena ini kan sekolah skills ya, banyak prakteknya, menyenangkan, skillsnya dapat, prospeknya bagus ke depannya, dan kalian bisa mandiri, nggak tergantung orang lain.